Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Haris dan teman saya Diana Putri, Sariti Urmauli Nambela, Veronica Stefanis Tohang, dan Teresia Carolina Hutagalung. Kami dari kelompok 9 dengan topik materi tugas-tugas perkembangan remaja. Kami mengambil sebuah kasus tentang seorang remaja putri menenggak obat serangga karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP. Kejadiannya berawal saat Rina putus sekolah sejak setahun lalu karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dia beberapa kali memprotes dan mengamuk karena tidak disekolahkan ke sekolah menengah seperti tiga kakaknya yang kini duduk di bangku SMP dan SMA. Orang tua Rina, Hande dan Nasir, merasa tak bisa berbuat banyak untuk memenuhi permintaan Rina. Warga Tondro 5 Kecamatan Matakali itu hanya berusaha sebisa mungkin menenangkan Rina ketika putri mereka itu mengamuk. Pada Selasa 9 April 2013, Rina kembali mengamuk dan memprotes orang tuanya yang menurut dia tidak adil karena tidak menyekolahkannya. Seperti sebelum-sebelumnya, Rina mengancam minum obat serangga. Kedua orang tua Rina tidak menghiraukan ancaman itu. Hande malah pergi ke kebun dan meninggalkan Rina yang masih mengamuk. Kali ini Rina membuktikan ancamannya minum racun serangga jika orang tuanya tidak mengantarkan dia ke sekolah seperti teman-teman SD-nya. Rina ditemukan dalam keadaan lemas oleh keluarganya. Mereka langsung melarikannya ke rumah sakit, namun setelah 12 jam dirawat, dia mengembuskan nafas terakhirnya pada dini hari tadi. Menurut keluarganya, Rina mengaku sering merasa malu dan minder karena semua temannya bisa mengenyam pendidikan di sekolah umum. Dia pernah didaftarkan di SMP terbuka, namun Rina merasa malu karena SMP terbuka itu tidak seperti sekolah umum. Hande dan Nasir yang menjadi petani kepala sawit mengaku tidak mampu membiayai pendidikan semua anaknya. Mereka memutuskan Rina tidak melanjutkan pendidikan agar kakak-kakaknya bisa menamatkan pendidikan. Hande tidak menyangka putri keempat dari 7 bersaudara itu nekat mengakhiri hidup. Saya bingung dan tidak bisa berbuat banyak. Sebagai orang tua tentu kami ingin semua anak kami bisa sukses dan berpendidikan. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, ya jadinya seperti ini, ujar Hande yang mengaku merasa sangat bersalah. Jenazah Rina ini sudah dibawa pulang ke rumah keluarga di Dusun Tondro 5, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Rencananya dia akan dimakamkan siang ini. Kurang tepatnya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang cenderung memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga remaja tidak memiliki keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Orang tua terlalu memanjakan remaja, sehingga apabila keinginannya ada yang tidak terpenuhi, maka remaja tersebut akan marah. Apabila remaja lebih memilih emosinya daripada kognitifnya untuk menyelesaikan masalahnya, maka alternatif yang buruk yang akan diambilnya. 2. Kurangnya pengalaman yang dimiliki remaja. Pengalaman sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif remaja. Semakin banyaknya pengalaman yang pernah dialami remaja, maka semakin baik pula kemampuan kognitifnya. Dan sebaliknya, sedikitnya pengalaman remaja akan memilih alternatif penyelesaian masalahnya berdasarkan kumpulan pengalaman. Oleh karena itu, remaja yang memiliki sedikit pengalaman akan mempunyai sedikit alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mereka lebih mengutamakan kemampuan operasional konkret daripada operasional formal, yaitu mereka menyelesaikan masalah tanpa adanya bahan yang kognitif. Kasus yang kami ceritakan antara lain yaitu 1. Melatih pemandirian remaja. 2. Membekali remaja dengan pengalaman-pengalaman. 3. Melakukan metode pembelajaran yang mengaktifkan remaja untuk menyelesaikan masalah. 4. Banyak membaca buku. 5. Belajar berorganisasi. 6. Berkonsultasi atas masalah yang dihadapi. Sekian dari kasus yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.